Hai, kali ini kita bakal bahas tentang editing tanda baca. Tanda baca itu sendiri banyak macamnya, mulai dari tanda elipsis, tanda hubung, titik koma, bahkan tanda titik. Yuk berbagi keseruan belajar kepenulisan. Yuk kita mulai dengan tanda elipsis. Elipsis atau seringnya disebut titik tiga berguna sebagai tanda bahwa dalam kalimat ada bagian yang dihilangkan atau ucapannya tidak selesai dalam dialog. Disitulah titik tiga menggantikan kata atau kalimat yang hilang dan tidak selesai tersebut. Tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Lantas kenapa kita sering bertemu dengan titik 4 ya? Itu tanda elipsis, hanya saja pengakhir kata ditambah lagi satu tanda titik sehingga jumlah titiknya menjadi 4. Nomor 2, tanda hubung N- dan M-. Meskipun bentuknya mirip, tentu saja fungsinya berbeda ya. N- digunakan untuk menyambung atau merangkai 9 hal berikut ini. 1. Suku-suku kata yang terpenggal oleh pergantian baris. 2. Unsur-unsur kata ulang, misalnya kupu-kupu dan sayur mayur. 3. Huruf kata yang dieja satu-satu, misalnya CINTA. 4. Bagian-bagian tanggal, misalnya 7 bulan 5 2010. 5. Bentuk terikat se dengan kata yang dimulai dengan huruf kapital, misalnya se-Indonesia. 6. Awalan ke atau akhiran an dengan angka, misalnya hadiah kedua dan tahun 50-an. 7. Singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata, misalnya mem-PHK-kan dan hari H. 8. Unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing, misalnya mendownload. 9. Bagian-bagian kata atau ungkapan yang perlu diperjelas hubungannya, misalnya berevolusi, agar tak rancu dengan berevolusi. Oke, sekarang kita beralih ke M-. 1. Memberi pembatasan bagi kata atau kalimat tambahan yang bersifat menerangkan. 2. Memberi makna sampai ke atau sampai dengan di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat. Lanjut nomor 3. Tanda baca ini paling jarang ditemukan, tapi tetap digunakan juga di dalam karya fiktif. Dan tentu saja titik koma dan titik dua mempunyai makna yang berbeda, yaitu 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. 2. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. 3. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah mengandung tanda koma. Lanjut nomor 4, tanda baca titik. Tanda baca ini adalah tanda paling umum dan paling sering digunakan. Bahkan boleh dibilang sebuah kalimat tak bisa terbentuk tanpa tanda baca ini, terkecuali sajak atau puisi. Untuk fungsi dari titik juga banyak, tapi jika diklarifikasikan untuk tulisan fiksi, maka fungsinya terdiri dari 1. Dipakai pada akhir kalimat pernyataan. 2. Dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu, misalnya 7.30. 3. Dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah, misal Rp35.000, 25.000 pulau, 3 juta penduduk, dan lain-lain. 4. Dipakai untuk singkatan tertentu, alamat atau gelar, misal Jalan Diponegoro nomor 54, yang terhormat Dr. Andes Bramantyo. Nomor 5. Tanda koma. Sama halnya dengan titik, tanda koma merupakan tanda baca yang sangat sering digunakan juga. Tapi sayangnya masih ada juga paragraf-paragraf panjang dalam fiksi yang tidak menggunakan tanda koma, antara langsung lurus tanpa jeda atau bahkan langsung menggunakan tanda titik sehingga kalimat menjadi janggal. Ada baiknya memahami fungsi tanda ini untuk memudahkan dan mengembangkan kepenulisan. Fungsi tanda koma. 1. Dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. 2. Dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk. 3. Dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. 4. Dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Kebalikan dari namun yang bersifat negatif. 5. Dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, wah, ya, hei, aduh, dan lain-lain, serta pemisah sapaan pada dialog atau kalimat. 6. Dipakai untuk pemisah dengan dialog teks. 6. Tanda tanya. Tanda tanya berfungsi sebagai 1. Dipakai pada akhir kalimat tanya. Tidak selalu harus diawali kata tanya selama kalimat atau dialog tersebut bersifat sebuah pertanyaan. 2. Dipakai plus tanda kurung dalam sebuah kalimat yang meragukan kebenarannya atau kurang pembuktian. Nomor 7. Tanda seru. Tanda seru dipakai pada sebuah ungkapan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, dan emosi yang kuat. 9. Tanda petik 2 yang memiliki fungsi 1. Dipakai untuk memisahkan atau menunjukkan dialog. 2. Dipakai untuk mengapit nama judul sesuatu dalam kalimat.
Yang terakhir, tanda petik satu atau tunggal dipakai untuk mengapit suatu kata yang terdapat dalam petikan lain, umumnya di dalam sebuah dialog.